Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, kawan-kawan radio yang tergabung dalam kelompok media Bali Pos, yang tentunya bersinergi dengan Bali TV, radio global, radio Genta Bali, Suib Besakih, Singaraja FM, dan Suara Negara FM. Tapi Pabli Bagan sore niki adalah syarut marut masalah hukum. Tahun 2011 kemarin baru saja berlalu adalah tahun yang cukup memalukan bagi perjalanan hukum di Indonesia. Dagelan hukum yang dilakukan oleh oknum eksekutif, legislatif, yudikatif pada suatu saat apakah nanti akan bisa menjadi kehancuran karakter bangsa dan menjadi sumber kekacauan. Di tatanan nasional seperti itu, kemudian rembetannya masuk juga ke lokal atau ke daerah kita yang saat ini banyak masalah hukum yang dihadapi oleh kita sekalian, menyangkut persoalan tanah, apakah itu hibah, kontrak, verifikasi, ya munculnya ada akte ganda, sertifikat ganda, ya. Kemudian pencaplokan sempadan pantai, danau, jalur hijau, tanah negara, aset Pemda, dan lain-lain. Dari persoalan itu, kami mengundang dua narasumber yang sudah hadir di studio. Beliau adalah Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya Wedokarna. Om Swastiastu. Beliau adalah Presiden dari Soekarno Center. Dan di sisi kiri saya adalah beliau Ida Ayu Indrakoni Santosa, SHMKN. Beliau adalah notaris PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Nah, terkait masalah tanah nanti bisa konsultasi. Kenapa kok bisa keluar sertifikat ganda? Bagaimana caranya mengajukan sertifikat, kok lama sekali, bertahun-tahun tidak keluar. Nanti silakan konsultasi sama beliau. Kemudian sebelum lanjut, kami ingin memberikan kesempatan dulu kepada Ngurah Wedokarna untuk mengapresiasi atau memberikan pandangan kepada kita bagaimana proses hukum yang sedang terjadi di Indonesia ini. Sinsai Sari Alam merupakan pengobatan tradisional Tionghoa yang profesional, khusus mengobati segala macam penyakit kronis dan bandel sampai ke akar-akarnya. Atas rekomendasi pasien yang sudah pulih, selama beberapa tahun ini banyak pasien dari Bali, luar pulau, bahkan luar negeri yang datang berobat sambil rekreasi di Bali, mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat luas. Sinsai Sari Alam khusus mengobati penyakit pria, diabetes atau kencing manis, kanker atau tumor, saraf terjepit. Menggunakan herbal mujarab asli dari Tiongkok yang diproses secara higienis. 3 tahun yang lalu saya divonis kanker liver dan kanker leher rahim, organ kewanitaan berdarah dan bau. Alhamdulillah, atas rekomendasi saudara, saya langsung berobat ke Sinsai Sari Alam. Setelah dilanjutkan 3 tahap pengobatan, saya sudah sehat dan kembali normal. Saya menderita impotensi dan ejakulasi dini sudah 5 tahun. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga, lemah, letih, lesu, hati tidak tenang. Tetapi setelah saya menemukan Sinsai Sari Alam, semuanya menjadi baik. Dan setelah menyelesaikan 1 paket, saya menjadi normal dan bisa memberikan yang terbaik buat istri saya. Terima kasih Sinsai Sari Alam. Sinsai Sari Alam menggunakan resep rahasia TCM ternama, resep kuno kekaisaran, resep pengalaman yang dipadukan dengan metode eksklusif pengobatan akupuntur, tuina, kop. Pengobatan tepat sesuai hasil diagnosa. Biaya terjangkau. Silakan datang berobat. Dapatkan diskon khusus obat herbal sebesar 30%.
Merry Christmas and a Happy New Year. Beli kacamata, dapatkan electronic kettle. Hanya di Optik Sahabat. Sahabatnya Optik, pilihan kita bersama. Bombay Garden menerima pemasangan untuk apartemen, kantor, rumah dan villa dengan menggunakan bahan import, garansi 2 tahun. Hubungi kami di Jalan Raya Puputan nomor 8 Kompleks Ruko Niti Mandala Renon Denpasar, telepon 245184. Merry Christmas and a Happy New Year. Beli kacamata, dapatkan electronic kettle. Hanya di Optik Sahabat. Sahabatnya Optik, pilihan kita bersama. Pemirsa, banyak orang mengatakan bahwa hukum yang saat ini dikatakan tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah, ya, utamanya kepada kaum miskin. Nah, dari hal itu bagaimana Pak Ngurah melihatnya seperti nanti silakan. Ya, jadi kalau kita lihat tahun 2011 itu tahun yang memalukan ya. Kita sebagai ilmuwan, sebagai intelektual bangsa, kalau melihat Indonesia dalam proses transisi menuju negara demokrasi ini ternyata tidak bisa menjadikan hukum sebagai panglima dalam pembangunan. Pada zaman Bung Karno yang menjadi panglima pembangunan adalah bidang politik. Kemudian pada zaman Soeharto adalah bidang ekonomi, walaupun sangat rapuh. Seharusnya pasca reformasi yang dijadikan panglima adalah hukum. Karena apapun masalah berbangsa saat ini, masalah ekonomi, pertanian, masalah perdagangan, budaya, masalah toleransi beragama, kasus agama, isu SARA, itu semua berpangkal dari tidak berjalannya hukum di Indonesia. Termasuk akhirnya berimbas kepada Bali sebagai bagian dari NKRI. Nah, jadi tugas kita ya ke depan adalah bagaimana memunculkan generasi-generasi muda yang memang bisa satya, ya, aparat-aparat hukum yang bersih. Dan saya masih mempunyai satu rasa optimis bahwa Bali dibanding dengan 32 provinsi yang lainnya masih memiliki suatu karakter. Nah, jadi kalau kita lihat kasus-kasus hukum di Indonesia dan di Bali, mungkin Bali sedikit agak lebih, walaupun saya tidak mengatakan baik ya, ada juga banyak kelemahan, tetapi masih lebih mending. Nah, untuk itu ke depan ya bahwa mari setiap individu, keluarga, pimpinan-pimpinan kita, baik pimpinan tradisional di desa, pimpinan agama, aparat-aparat negara, menjadikan hukum ini sebagai panglima untuk mendobrak segala sesuatunya. Dan dari kacamata The Soekarno Center, dari perspektif Soekarnoisme, bahwa sebenarnya masalah Indonesia ini masalah yang bisa diselesaikan sehari semalam. Asal ada kemauan, begitu ya. Dan jangan lupa, secara psikologis, rakyat Indonesia sebagai bagian dari negara atau bangsa timur itu memerlukan keteladanan. Nah, jadi hal inilah yang tidak didapatkan. Jadi keteladanan ini sangat penting. Berbeda halnya dengan negara-negara Barat yang sudah sangat cerdas. Jadi untuk membuat hukum di Indonesia kembali kepada relnya, seharusnya tidak hanya dengan teori-teori atau dengan aparat hukum yang bersih ya. Selain itu juga muncul keteladanan. Orang Indonesia sangat gampang dimobilisasi sebenarnya. Kalau teladannya baik, pasti akan baik. Seperti ini, Kak. Punya nggak Ngurah keyakinan adakah satu lembaga atau satu institusi yang saat ini masih konsisten melaksanakan atau melakukan kaidah-kaidah hukum sebagaimana mestinya? Jadi kalau dari perundang-undangan ya, seharusnya kan masalah hukum ini dari trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif, ini kan yudikatif yang merupakan satu pilar dalam demokrasi. Seharusnya permasalahan hukum itu bisa tuntas ketika di tahapan kepolisian dan kejaksaan ya. Munculnya KPK, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, itu akibat dari dianggap mandulnya institusi kepolisian dan kejaksaan. Dan saya sangat berbahagia sekali bahwa dalam waktu dekat di awal 2012 di Bali ini akan muncul pengadilan tipikor ya, tindak pidana korupsi tingkat provinsi ya, yang akan menyelesaikan permasalahan korupsi untuk tingkat lokal Bali ya. Di beberapa daerah sudah, tapi rencana di Bali awal bulan ini. Jadi
seharusnya tipikor tidak kelahiran tipikor dan KPK adalah karena bukti bahwa adanya satu institusi hukum yang tidak berfungsi. Nah, jadi harapan saya bahwa dengan adanya satu lembaga-lembaga tandingan seperti itu, karena instrumen hukum kan banyak, ada Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, macam-macam, Mahkamah Agung termasuk di dalamnya. Tetapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana meminimalisir pelanggaran-pelanggaran hukum ini. Kalau dulu kan kita hanya pada perspektif dari institusi hukum ya, tapi sekarang institusi eksekutif dan legislatif itu juga melakukan pelanggaran hukum. Nah, sehingga lengkap sudah penderitaan Indonesia ini dari sisi teori kenegaraan ya, ketatanegaraan ya. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Forum Rektor pada awal tahun lalu 2011 yang mengatakan bahwa tahun 2011 ramalan dari rektor-rektor di Indonesia ini bahwa adalah tahun kegagalan negara atau the failure state. Dan itu benar. Ya, kita akan lihat kondisi yang lebih mengkhawatirkan tahun ini, Ren. Ya. Mudah-mudahan ada revolusi lah itu. Sekarang imbas daripada yang disampaikan oleh Dr. Sri Gustiwarah Arya Wedakarno, itu menyangkut masalah-masalah yang lebih spesifik lagi. Ya. Jadi persoalan-persoalan tanah yang banyak muncul justru di Bali, ya, di tatanan lokal. Apakah itu karena kontrak, kemudian ada dari verifikasi, dari hibah, kemudian dan sebagainya. Terus kemudian dari Budayu, dari notaris barangkali melihat seperti apa persoalan ini, atau barangkali sudah ada yang konsultasi dan sebagainya. Silakan. Kalau dilihat dari segi kenotariatan, sepanjang persyaratan itu sudah dipenuhi dan semua hibah maupun pengalihan hak ataupun jual beli dan sebagainya, itu semua ada persyaratannya. Jadi sepanjang persyaratan itu sudah dipenuhi, jadi tidak akan bisa terjadi suatu masalah. Biasanya ada masalah itu sebenarnya waktu awal, Pak. Jadi awal itu pasti kan kita diberitahu syarat-syarat hibah apa saja. Nah, awal itu adalah membuat satu semacam waris, ya. Jadi keterangan waris, terus itu tentang kita itu disahkan oleh camat. Nah, di sini sebenarnya kuncinya kepala desa dan camat itu mesti menanyakan ini untuk apa. Nah, kalau memang dia khusus untuk hibah, harus dicatat di sana peruntukan ini tentang pembuatan waris ini adalah untuk hibah. Nah, kalau besok-besok dari familinya ataupun kerabat yang lain mencari surat yang sama, itu perlu dipertanyakan biar tidak timbul ganda. Gitu. Jadi di awal itu sebenarnya kuncinya. Iya. Di proses-proses pengurusan tanah seperti ini ada nggak celah-celah celah-celah tipikor demikianlah. Jadi misalnya di korup persoalan pengurusan atau dan sebagainya, silakan. Nah, ini kembali lagi ke person ya, Pak. Tapi kalau sepanjang aturan itu diikuti, itu tidak akan terjadi permasalahan dan tidak akan timbul permasalahan lah. Nah, sekarang tergantung personnya, bagaimana itu bisa diajak kerjasama atau ya seperti tadi dia bilang. Jadi pada saat membuat pengesahan di kepala desa, camat, lurah dan sebagainya. Nah, di sana, jadi tentukan bahwa ini untuk apa, peruntukannya untuk apa. Sukses Budayu, baik sekali. Kemudian kembali ke Ngurah, Kalau Pak Ngurah melihat di Bali ini dari segi kualitas, kuantitas korupsi. Sekarang itu kalau pejabat udah takut korupsi karena dengan temuan BPK, juga dengan temuan-temuan seperti KPK, apalagi sebentar lagi ada tipikor ya. Tetapi sekarang ada celah-celah korupsi yang banyak, seperti misalkan pada saat penerimaan CPNS ya. Saya banyak mendapatkan info dari seluruh Bali bahwa sekarang justru
karena dipersulit di tingkatan administrasi karena sangat susah. Jangan sampai karena urusan uang sedikit tetapi pejabat kita juga masih ada kasus, dan itu tentu memalukan Bali. Tetapi ada sekali banyak celah-celah, terutama kemarin saya perhatikan di beberapa daerah ini ada suatu gejala. Kita kan melihat di Bali ini masih banyak pemerintah kabupaten gitu ya, atau di tingkatan itu yang belanja pegawainya itu di anggaran APBD itu masih lebih besar ya dibanding belanja publik. Ya. Nah, jadi dari sisi anggaran itu seperti yang kasus misalkan seperti di DPR, kasus di Bali juga sama hilangnya satu gedung dalam sebuah perencanaan keuangan. Itu akibat bahwa yaitu mengembalikan modal politik dari para pemimpin-pemimpin itu, dan ini koalisinya ini berjamaah gitu istilahnya, rame-rame. Jadi itu perlu diperiksa, dan masyarakat Bali harus mendorong bahwa munculnya pemerintahan yang bersih seperti itu ya. Jadi ini adalah ada sinyal oknum-oknum seperti pejabat di pemerintahan bekerja sama dengan mungkin SKPD dengan di bawahan itu yang memang bersatu untuk berkorupsi. Tetapi ada berita bagusnya kalau dari saya pengamatan, dan mudah-mudahan nanti ada mahasiswa ya di Bali yang fakultas hukum yang bisa menjadikan tesis ya atau disertasi doktor. Kalau kita lihat ya, di Bali ini kalau saya lihat masih lebih mending ya dibanding dengan korupsi yang ada di antara 32 provinsi yang lain. Kita amati misalkan dari segi jumlah. Kalau pejabat di Jakarta kan itu bisa triliunan ya, ratusan miliar begitu ya. Yang sangat fantastis angkanya. Tetapi di Bali ini angkanya masih relatif kecil kalau saya lihat. Walaupun dia korup, tapi relatif lah. Itu yang ketahuan ya, saya nggak ngerti kalau nggak ketahuan. Tetapi mungkin ini ada kaitannya dengan filosofi hukum karma ya. Saya sering, walaupun Bali ini punya banyak masalah, bahwa ada beberapa hal yang dalam artian hukum di Bali nggak jalan, ada kejaksaan yang nggak berani sama penguasa, misalkan di beberapa kabupaten, ada kepolisian, penyidik juga yang minim wawasannya terhadap masalah korupsi. Jadi saya percaya bahwa ada satu hukum alam yang mengikat, dan kita bisa banggalah. Kalau dari indikator secara akademis, kalau disandingkan Bali dengan 33 provinsi yang lain, 32 provinsi yang lain masih lebih kecil nilainya, kuantitasnya dan juga kualitasnya. Ya, jadi ke depan harus dipreser kembali ya, agar Bali ini bersih dari masalah hukum lah seperti itu, terutama di keuangan negara. Apalagi seperti yang disampaikan tadi bahwa 2012 ini sudah ada tipikor, mudah-mudahan dengan itu semakin takut orang. Jadi masyarakat ya silakan laporkan saja kan indikatornya. Tadi seperti hubungan dengan tanah seperti itu ya, memang kita harusnya ada revolusi tanah ya. Bagaimana pejabat-pejabat memberikan contoh gitu ya. Memberikan contoh bagaimana prosedur untuk penguasaan tanah. Dan saya masih amati banyak beberapa pemimpin-pemimpin kita yang masih melakukan satu pemaksaan ya, masih ada pengalihan secara diam-diam tanah-tanah negara atau tukar guling. Itu kan banyak masalah. Ya, kalau kita lihat kan banyak tanah pemerintah strategis kemudian tukar guling dengan tanah yang ada jauh di pedesaan. Nah, itu juga harus diperiksa seperti itu ya. Juga aset-aset seperti beberapa perguruan tinggi negeri misalkan seperti itu ya, itu asetnya harus jelas semua. Ya, bagaimana memang mana hak rakyat tanah negara memang harus dikembalikan pada fungsinya. Dan tentu mungkin perlu aparat hukum yang baik lah untuk bisa menangani itu. Nah, ketika misalnya tanah itu jelas-jelas aset Pemda atau aset pemerintah provinsi, kemudian dibalik namakan atas nama pribadi, apakah termasuk korupsi atau apa? Oh iya dong, itu kan kalau sudah hubungannya dengan publik ya. Jadi sekarang kan gampang sebenarnya, tinggal dilacak. Sekarang begini, perbedaan masyarakat, kultur masyarakat, ini masalah kultur. Perbedaan kultur masyarakat Bali dengan kultur masyarakat Betawi, Bugis gitu ya, atau Batak, itu kan perbedaannya pada kemampuan atau keberanian untuk mengungkap ya. Di Bali ini jalan, kenapa? Kalau kita lihat, kenapa kok jarang ada tekanan-tekanan atau misalkan bagaimana proses korupsi dari informasi dari masyarakat ini tidak sederas di luar Bali ya. Karena secara kultur itu mungkin kultur negatif, kok ngomong itu loh. Tidak mau cari masalah. Jadi sebenarnya gampang. Kalau ada aset-aset misalkan di pemerintahan kabupaten atau provinsi yang beralih fungsi, itu kan bisa dilacak dengan sistem sekarang. Ya sudah, ajukan saja. Jadi peruntukannya untuk apa? Jadi buat saya korupsi di Bali ini bisa merajalela
itu karena kultur masyarakat yang diam. Nah, ini yang harus dirubah, begitu. Bukan hanya karena aparatnya. Makanya saya dengar teman-teman waktu saya kuliah doktor, banyak sekali pejabat-pejabat pusat kalau sudah ditugaskan di Bali, aparat hukum, apapun, senang gitu. Karena orang Bali jarang protes, orang Bali jarang dan jarang mau melaporkan. Nah, anak-anak muda sekarang harus revolusioner lah. Kita akan gebrak gitu ke depan mudah-mudahan. Pemirsa, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pemaparan dari Dr. Sri Gusti Praharya Wedakarna dan juga dari Ibu Widayu Indra Kondi Santosa SHMKN. Istirahat sejenak, segera kami akan kembali dan nanti silakan hubungi kami. Silakan kalau barangkali pada saat ini pemirsa sedang mengalami masalah terkait masalah tanah, apakah itu verifikasi, apakah itu pembuatan akte, ataukah ada tanah Dwi Pelabopura yang disertifikatkan oleh Mangku kemudian menjadi milik pribadi dan sebagainya, silakan nanti disampaikan. Mari kita sharing ya, tentunya setelah yang satu ini. Bombay Garden menerima pemasangan untuk apartemen, kantor, rumah dan villa dengan menggunakan bahan import, garansi 2 tahun. Hubungi kami di Jalan Raya Puputan nomor 8 Kompleks Ruko Niti Mandala Renon Denpasar, telepon 245184. Apotik dan Optik Sekar menjual obat dan kacamata masa kini. Lokasi Jalan Teguh Umar Barat 21, telepon 490275 dan Jalan Diponegoro 135 sampai 137, telepon 237066. Datanglah ke Apotik dan Optik Sekar. Merry Christmas and a Happy New Year. Beli kacamata, dapatkan electronic kettle. Hanya di Optik Sahabat. Sahabatnya Optik, pilihan kita bersama. Bali Amenities sedia berbagai ukuran matras merek Spring Air, furniture dan room aksesoris dari batok kelapa dan kerang. Kami memiliki pengrajin dan menerima pesanan desain khusus. Bali Amenities di Jalan Raya Singatirta Ubud, telepon 89888085. Pemirsa yang ada di rumah, yang persilakan untuk mari kita berkonsultasi atau sharing, katakanlah demikian, menyangkut masalah tanah. Hubungi kami di 036174742322. Barangkali di daerah atau wilayah Anda ada tanah negara kemudian disertifikatkan atas nama pribadi, atau tanah pribadi justru dirampas menjadi tanah negara atau tanah siapa, kan? Sudah ada yang masuk nih Pak Luwih saking Tabanan nggih. Om Swastiastu Pak Luwih. Om Swastiastu tadi karena sumber. Nggih. Silakan Pak Luwih. Peringatan bagus sekali hari ini kan itu. Nggih. Dan bicara masalah hukum memang rumit sekali di Indonesia kan itu. Nggih. Apalagi hukum dan politik itu tidak bisa dibedakan kan itu. Nggih. Menyambung tadi pembicaraan Pak Wedakarna itu memang ada yang benar juga pendapatnya, ada yang berapa yang salah. Nggih. Yang benar itu memang dari hukum segi Dharma Palati memang kayak Bali memang percaya kan itu. Nggih. Tapi yang tidak benar itu masyarakat Bali bukannya kok ngomong sekarang. Banyak masyarakat Bali sudah ngomong di radio misalnya di cuma dalam hal ini kita hanya bisa seperti itu aja, tidak ada yang mewadahi. Kalaupun itu ada di bidang hukum itu juga mandul kan gitu. Apa sih harapan kita dengan kurangnya kita ada, kita punya wakil di DPR ini seperti itu kan gitu misalnya. Kemudian bupati yang sudah sesuai dengan pilihan rakyat, bupati juga mau ngerti kan, susah ini kita sebagai rakyat Pak. Nah dari mana melangkah ini sudah tahu sebenarnya titik lemahnya ini, cuman
ada kemauan apa tidak kan gitu. Iya. Nah, mudah-mudahan ini selaku satu pengukur mengerti lah untuk ini bukan sekelapar rakyat ini. Selamat sore Pak. Semua Pak Luis sebetulnya bukan kau ngomong, sudah ngomong, tetapi tidak ada perhatian dari yang di atas itu yang mestinya menyelesaikan permasalahan itu. Silakan tidak tunggu lagi, Mas Pamiarsa, silakan hubungi kami di 0361 7474 322. Ada Pak Dharma Yase nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan Pak Dharma di Singaraja nggih. Begini Pak nggih. Sebetulnya narasumber kan sudah berkali-kali ngasih tahu ya. Karena mungkin kebanyakan orang-orang yang lahir ini adalah SDM gitu ya. Bukan sumber daya manusia gitu. Artinya kebanyakan siluman endemik memedih gitu. Nanti nih Pak. Siluman endemik memedih. Nah itu SDM Pak. Nah karena yang lahir kebanyakan seperti ini, maka kita selaku manusia yang manusia sana tidak pernah didengar. Walaupun kalau di dalam penelitian ya, kalau ada 100 orang, paling-paling 5 orang yang berani berbicara. Itu sudah di gambaran ada antara pendawa dengan korawa. Kalau korawa 100, pendawa lebih. Nah begitulah keadaannya sekarang. Tapi kita yang berpikir pendawa tetap aja kasih tahu aja, walaupun dia siluman dari nomedi, nanti pasti akan berubah. Seperti Power Ranger kan gitu, berubah, jadi pasti berubah. Walaupun dia tidak berubah, yang penting kita akan bersatu dengan Tuhan gitu aja. Nah lanjutkan aja isi didikannya yang salut melihat muda yang umurnya mungkin sekarang menginjak 30 lah. Ya, tapi mungkin ya. Jadi susah sekali mencari orang-orang generasi muda seperti Pak Widi Karni ini ya. Apalagi dari negeri. Kebanyakan takut-takutan. Apalagi menjelang pilkada. Kalau sudah menjabat, biasanya yaitu kepinginnya kan cuma di posisi uang. Padahal uang itu kan hanya alat tukar. Makanya sekarang harus berpikir bagaimana kita memiliki deposito kebenaran dan kebaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dijiwati selalu memberikan kita yang memang aura kita memang bagus gitu aja. Terima kasih. Semua Pak Dharma Yase yang Singaraja becik niki nggih. Jadi Pak Dharma Yase melihat bahwa kita sampun sek-sek di Bali niki sampun sek-sek pisan karena sampun sampai ke genah-genah demit, genah-genah siluman, genah-genah memedi ini sudah dibangun oleh manusia. Terpaksa niki SDM menurut Pak masuk ke jiwanya, rohnya manusia kan. Dan Pak Dharma Yase, Pak Luwering Tabanan Pangberangge. Jadi sebetulnya ya banyak yang masih takut karmo pale, ya, udah berani ngomong tetapi dari sononya nggak ada aburona. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan. Swastiastu. Selamat sore Pak Dokter. Saya mau bertanya nih masalah tanah nih. Permasalahannya tanah ini adalah disewa kan kita. Disewa kemudian ketika kita mengurusi sertifikat, pemilik, artinya saya selaku pemilik. Mengurus sertifikat kok sulit sekali karena pendamping kepala desa tidak mau menandatangani surat-suratnya ini kan karena masih masalah katanya pendampingnya tidak mau nanda tangan. Padahal pendampingnya ini sertifikatnya kan sudah selesai. Pendampingnya berarti pendamping di sini sertifikatnya pertama niki yang pendamping niki maksudnya kan tidak sah deh ya. Ya itu
Padahal yang punya di sebelahnya itu sah orang yang punya itu yang itu jadi masalah. Jadi letak kesalahannya sebenarnya di mana ini? Apa enggak tersetor dari aparat yang menandatangani dulunya itu asal nanda tangan aja, asal dapat si aja dari nanda tangan itu yang mau mohon penjelasannya. Karena banyak sekali permasalahan tanah ini di mana-mana kayak seperti itu permasalahannya. Tolong yang informasikan yang lebih lengkapnya nanti. Baik sekali Bu Rona, di Denpasar nanti akan diberikan penjelasan oleh Ibu Dayu, beliau notaris. Jadi pendamping maksudnya itu adalah penyanding, Bu. Penyandingnya sudah selesai sertifikatnya. Kembali lagi ke Pak Luwih Ringtawanan. Jadi begini ya, tadi Pak Luwih, saya menyatakan memang orang Bali sudah berani bicara. Memang sudah ada media massa, radio, apapun ya, atau sekolah, paguyuban, apapun. Tetapi kita itu nggak cukup untuk dalam artian kalau kita lihat dari karakter kita sebagai Bali ya. Kalau bicara, kita harus ada bukti. Kalau bicara harus di tempat yang tepat gitu loh. Percuma juga kalau orang Bali hanya bicara cuma di warung kopi, di Balai Banjar, membicara tentang korupsi, tentang penyerobotan tanah. Tetapi marilah kita menjadi orang Bali yang pinter, yang intelektual. Kalau misalkan ada kasus korupsi, penyerobotan, mari kita bicara dengan mempersiapkan amunisi. Amunisinya apa? Bukti, saksi. Kan itu kan elemen-elemen hukum ya. Nah, jadi kalau cuman bicara curhat begitu dalam artian cuman di tataran media maupun di tataran non formal, itu nggak akan dianggap angin lalu, gitu juga. Dan saya kan kenapa sekarang eksekutif, kalau tadi hubungannya Pak Luwih ke eksekutif merajalela, karena sekarang coba diamati Pak ya, ini contoh kecil yang saya kritik begitu di Bali. DPRD seluruh Bali ini itu kan kerjaannya sekarang tuh kan nggak pernah ngantor. Pekerjaannya itu cuman kunker. Setiap minggu tuh ada DPRD kunker. Dan Bapak dan pemirsa tahu tidak, itu adalah upaya eksekutif untuk membodohi masyarakat agar DPR-nya nggak ngontrol pemerintah, disuruh jalan-jalan terus begitu loh. Jadi coba sebut, ada tidak fraksi atau DPRD di Bali ini yang kritis terhadap pemerintah? Karena ketika jalan-jalan akan mendapatkan uang, akan mendapatkan fasilitas, dan itu digilir. Saya agak kaget begitu ya. Dan seharusnya itu kan yang buat saya yang pinter ya mungkin pejabat di eksekutifnya, legislatifnya hanya main terima, dan itulah fungsi kontrol, termasuk di dalam hukum. Masalah hukum di dalamnya tidak menjadi maksimal ya, karena sudah sibuk. Belum lagi di Bali 365 hari dipotong 150 hari raya, belum raya semua. Dan jadi kalau seandainya ada kecerdasan dari kita, seharusnya ini memang sudah satu dikondisikan by system seperti itu ya. Nah kemudian juga tadi dari Beleleng yang mengatakan bahwa saya masih tetap percaya kok di tengah pragmatisme. Yang pragmatis bukan hanya trias politika itu ya, yang pragmatis juga rakyat ya. Jadi di tengah pragmatisme permasalahan ini, mari kita kukuh terhadap ideologi begitu, idealisme. Kita dulu sudah punya konsepsi-konsepsi seperti Trisakti seperti itu ya. Dan saya harap ideologi dan idealisme agama Hindu dari orang Bali, ideologi Pancasilais dan 4 pilar juga kuat seperti itu. Dan saya harap memang kalau masalah tanah tadi itu sebenarnya masalah kebudayaan. Kita harus ada revolusi tanah begitu ya. Kalau Bali mau bertahan, tidak menjadi Betawi jilid kedua, ayo pertahankan tanah kita begitu ya. Saya sangat bahagia beberapa desa itu sudah ada semacam perarem gitu yang dimana sekarang kalau mau jual tanah di desa itu harus dengan diprioritaskan kepada sesama warga atau sesama orang Bali. Itu perlu digetok tularkan. Nah kemudian juga terkait dari masalah yang mungkin sebelum Bu Dayu nanti yang lebih ahli menjawab, terkait dengan masalah banyak penyerobotan dan lain sebagainya. Karena kita di Bali ini sangat miskin dengan database ya. Database Pelabopura, database yang tanah yang milik desa itu rancu semua. Jadi nggak ada yang jelas. Dan ini siapa yang salah? Ya orang-orang tua kita. Karena orang Bali agak lemah dalam mencatat dan tulis menulis. Seharusnya nanti di tingkatan
misalkan pura atau di tingkatan desa, itu sudah ada catatan resmi loh. Misalkan tahun 2010 tanah desa luasnya sekian ribu meter persegi. Dan itu kan untuk itu kan harus menjadi data yang komprehensif untuk 20 tahun ke depan. Nah, sehingga sekarang ini justru individu-individu yang berjuang. Ya, itu yang membuat saya kasihan bahwa rakyat Bali ini menghadapi globalisasi termasuk masalah hukum ini, masalah tanah dibiarkan sendiri begitu saja. Tidak ada yang mengayomi. Tidak ada yang mengayomi. Kembali ke budaya Bu Rona di Denpasar ini. Kok tidak bisa katanya diusulkan untuk mendapatkan sertifikat, padahal penyandingnya dari tanah ini sudah punya. Silakan. Seperti tadi saya dengar bahwa Ibu Rona tanahnya sebelumnya adalah disewakan. Jadi mungkin waktu penyewaan itu kan dia memang belum punya sertifikat. Nah, pada saat sewa menyewa itu semua ahli waris sebenarnya harus tanda tangan. Pada saat sewa menyewa di awal, ya karena tidak ada sertifikat, jadi tidak boleh salah satu aja atau dikuasakan, salah satu saudaranya mengkuasakan boleh. Nah, di sini lihat dulu pada saat sewa menyewa di awal. Nah, sekarang pada saat konversi berjalan, itu biasanya penyanding tidak akan mempersulit untuk orang konversi. Biasanya yang saya temui, biasa yang saya lakukan selama ini, orang konversi tidak pernah dipersulit oleh penyanding. Ya, sepanjang itu tanahnya benar milik dia dan para ahli waris memang menyetujui untuk dijalankan satu konversi dan tidak ada satu permasalahan pada saat sewa menyewa tadi di awal itu. Kecuali misalnya di dalam sewa menyewa itu belum selesai atau belum jatuh tempo. Mungkin belum jatuh tempo, sewa menyewa masih berjalan. Kalau dikonversikan itu sebenarnya bisa sepanjang persetujuan dari yang menyewa. Kalau yang menyewa menyetujui, lebih bagus lagi dia disertifikatkan karena dia bisa mengurus untuk izin-izin. Kalau tidak ada sertifikat dia sulit mengurus izin. Atau berikan informasi ke Bu Rona, silakan nanti lebih jauh bisa konsultasi ke Bu Dayu di jalan apa? Jalan Tukan Musi nomor 9. Jalan Tukan Musi nomor 9 ya Bu Rona ya. Jalan Tukan Musi nomor 9. Nanti off air bisa hubungi kami, dapatkan nomor teleponnya. Tapi mungkin ada ide Mas Haji bahwa kalau dari masalah tanah ya perlu dibuat sebuah lembaga bantuan hukum di Bali yang khusus mengenai masalah tanah ya. Itu penting sekali. Dan juga harus diberikan satu informasi-informasi kepada rakyat kita ya, karena terutama di pedesaan. Mungkin satu yang menjadi concern itu, ini kan di Bali ini kan banyak yang berantem gara-gara waris tanah ya. Misalkan itu karena tadi seperti ahli warisnya tidak dilibatkan, atau misalkan dia mempunyai banyak orang tua, harus ada di Bali. Mungkin Ibu Dayus, notaris dan juga teman-teman pengacara yang Bali ini membentuk suatu ini yang diberikan asistensi pada rakyat kita. Terutama juga di sini ada fenomena penyerobotan tanah-tanah sekarang oleh perbankan ya. Itu banyak sekali atas nama lelang, atas nama bagaimana jaminan, tiba-tiba itu banyak yang melalui proses. Kalau kita amati di beberapa kasus kan begitu ya. Jadi marilah kepolosan orang Bali, ketidaktahuan itu kadang-kadang dimanfaatkan oleh yang makanya saya dukung ya kalau ada LBH khusus tentang tanah. Khusus tanah. Ada wadah yang ini memang. Oke, pemirsa, jangan istirahat sejenak, segera akan kembali setelah yang satu ini. Bombay Garden menerima pemasangan untuk apartemen, kantor, rumah dan villa dengan menggunakan bahan import, garansi 2 tahun. Hubungi kami di Jalan Raya Puputan nomor 8 Kompleks Rukoniti Mandala Renon Denpasar, telepon 245184. Bali Amenities sedia berbagai ukuran matras merek Spring Air, furniture, dan room aksesoris dari batok kelapa dan kerang. Kami memiliki pengrajin dan menerima pesanan desain khusus. Bali Amenities di Jalan Raya Singakerta Ubud, telepon 89888085. Merry Christmas and a Happy New Year. Beli kacamata, dapatkan electronic kettle. Hanya di Optik Sahabat. Sahabatnya Optik, pilihan kita bersama.
Penyiasa, silakan hubungi kami di studio 0361 7474 322. Baik, silakan misalnya konsultasi masalah hukum, masalah hak pewarisan, tanah, hibah dan sebagainya. Kemudian Pak Nur di mana nih King ya? Di Tabanan. Om Swastiastu Pak Nur. Swastiastu Pak Bagus. Dari Pak Nur. Profesor, Pak Dokter. Iya, saking Tabanan. Matakan indeks keagrariaan. Terutama bapak-bapak kita, para pejabat, baik di kabupaten, kecamatan, dan provinsi, banyak yang tidak tahu tentang undang-undang pokok agraria dan pelaksanaannya. Di sini kelihatan sekali para pejabat bila menyelesaikan suatu masalah pelaksanaan tidak mau mendengarkan keluhan rakyat, terutama para pemilik tanah. Dia hanya kerja di atas meja dan melihat bukti-bukti formal saja. Contohnya, ada jual beli tanah. Nah, para pejabat kebingungan di sini. Kenapa? Karena permintaan dari pembeli tanah ingin jalan tol. Di sini ada permainan, saya lihat, antara pembeli dan para notaris atau kepala desa. Di sini biasanya para notaris tidak menyertakan baik para penyanding maupun saksi-saksi di desa. Sehingga kalau terjadi kericuhan di dalam hukum, nah ini yang jelas kena batunya adalah rakyat kecil. Nah, disinilah kelemahan daripada rekrutmen para pejabat yang hanya tahu menerima fee dari jual beli itu. Ini memalukan sekali di Bali, Pak. Terutama Pak Profesor ini saya kenal dari Penyaringan ya. Terima kasih. Saya teman bapaknya. Nah, kemudian yang kedua, saya usulkan agar tanah-tanah milik pemerintah, baik itu provinsi, kabupaten, segera disertifikatkan. Bali ini semakin lama semakin kecil. Jangan-jangan Bali ini berpindah ke Jakarta atau ke Surabaya. Ini kenyataan, Pak. Atau ke luar negeri. Contohnya, banyak villa-villa, rumah-rumah, tanah-tanah, bahkan kebun yang luas milik orang asing. Nah ini, saya setuju dengan pendapat Pak Dokter tadi, kita mengadakan semacam revolusi bidang agraria. Demikian Pak kira-kira teman saya, semoga diperhatikan oleh Bapak pejabat-pejabat itu. Sesungguhnya Pak Nur baik sekali apresiasinya, jadi tentang undang-undang pokok agraria, masih banyak yang belum paham. Barangkali kembali lagi seperti tadi Pak Nur sampaikan, ya, bahwa di sini semua segala sesuatu memang ada persyaratan, Pak. Nah, sekarang yang mana memang harus memerlukan penyanding, yang mana tidak. Pada saat jual beli, kalau tanah itu belum bersertifikat, memang diperlukan penyanding. Kalau sudah bersertifikat, kalau tidak jelas patoknya di mana, memang harus ada juga penyanding yang ikut serta turun ke lapangan pada saat pengukuran. Itu sebelum dibalik nama atau sewa menyewa pun juga dilakukan, harus ke lapangan, Pak. Benar nggak ini tanahnya? Ini benar nggak miliknya? Jadi notaris tidak bisa semena-mena untuk membuat sertifikat. Kalau segala sesuatu tidak jelas, BPN juga tidak akan menerima. BPN tidak mau melakukan proses itu. Dan sepanjang selama ini saya lakukan itu
Jelas ya Pak ya, nggih. Jelas Pak Nur. Jadi Pak Nur mungkin biar lebih jelas untuk tahu tentang tanah itu bermasalah atau tidak, sebelumnya sertifikatnya harus dicek dulu di BPN. Ya, setelah dilakukan pengecekan, pihak BPN akan memberikan di sana tanah ini bermasalah atau tidak. Tahu kita. Dan BPN tidak akan mau mencap. Kalau bermasalah dia di sana disampaikan bahwa tanah ini bermasalah, tidak bisa proses. Nah, makanya notaris sebelum melakukan transaksi apapun itu sertifikatnya harus dicek dulu. Jadi sertifikat yang dulu yang sudah ada. Iya. Okay. Kalau tidak ada sertifikat, itu tanah belum bersertifikat, umpamanya disewakan kepada entah orang asing atau orang lokal, itu kita harus lihat ke lapangan, benar nggak ini lokasinya. Nah, penyandinya benar ini. Jadi bukan pipilnya aja yang dilihat, juga dari pajaknya juga dilihat. Ya. Kemudian lokasi tanahnya. Lokasi tanahnya harus jelas, benar nggak ini. Tanahnya. Ya. Dan dilakukan pengukuran, walaupun sewa. Oke. Iya. Nah, kemudian juga dari Pak Nur mengharapkan jadi tanah-tanah milik pemerintah segera disertifikatkan. Ini maksudnya atas nama pemerintah atau atas nama siapa? Pak Nur atas nama pemerintah tapi atas nama Zira disertifikatkan. Iya kan sekarang kan pemerintah itu kan nggak transparan ya tentang tanahnya milik pemerintah ya. Di mana punya berapa hektar luasnya miliknya. Seharusnya kan begitu ya. Seharusnya tuh ada online itu, tinggal kita lihat di website karena tanah pemerintah tuh kan Bali itu kan kecil ya, sangat mudah terlacak. Dari sana kita sudah bisa melihat itikat baik dari pemerintah itu, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten. Dan ya karena tidak ada yang pernah mendorong dan mengawasi itu juga tidak ada. Terlepas dari segala sesuatu permasalahan, jadi saya juga tanah ini cukup penting bagi Bali ya, karena pertama kita adalah budaya sawah ya. Sawah pasti harus ada tanah, ada hubungan dengan agraria. Dan kemudian juga sekarang harus ada peran aktif. Saya tahu kalau notaris punya etika dalam menjalankan, tidak terlalu intervensi dan lain sebagainya. Ada aturan-aturan, tetapi harus ada satu lembaga partner yang membantu mengasistensi masyarakat seperti itu. Seharusnya peran-peran dari universitas-universitas misalkan untuk lembaga bantuan hukum khusus tanah. Dan kemudian juga kenapa revolusi tanah ini penting? Karena marilah kita sebagai orang Bali, tanah di Bali itu, terutama di beberapa kawasan, itu adalah sudah termasuk 3 besar tanah termahal di Indonesia, di luar Jakarta dan beberapa kota. Jadi tanah ini sangat signifikan. Kalau sampai orang Bali kehilangan tanah, seperti saudara-saudara kita di Betawi, ketika penjualan besar-besaran pada era setelah kemerdekaan, itu yang menyebabkan bahwa Bali ke depan tidak punya tempat pijakan. Nah, karena sekarang kita ini orang Bali berhadapan dengan capital, pemodal. Kita melawan kekuasaan uang, begitu. Dan kekuasaan uang ini baik itu dari politik, dari sistem ekonomi maupun kapitalis. Dan kemudian juga yang mengkhawatirkan ini sekarang sudah mulai banyak pengkaplingan tanah ya, tanah-tanah sawah. Ini yang saya sampaikan bahwa mari paradigma pertanian atau itu jangan dikecilkan cuman urusan sawah basah ya. Kalau misalkan di Soekarnoisme itu kan ada marhainis itu kan tanah ya, mengenai petani. Tetapi harus ada satu paradigma lebih luas. Kalau orang Bali ingin menguasai Bali kembali, selain menguasai pertanian basah ini juga harus menguasai yang namanya teknologi pertanian. Begitu ya. Jadi kita tidak bisa memaksa orang-orang Bali untuk mempertahankan sawah atau tanahnya. Di satu sisi pajaknya masih tinggi. Bagaimana orang mau jadi petani? Ada beberapa wilayah yang sudah free tax, oke, astungkara karena pemimpinnya pro dengan rakyat. Tetapi ada yang masih menjadikan itu sebagai sumber-sumber misalkan. Jadi saya harapkan kalau sudah yang namanya petani yang memiliki sawah-sawah produktif, alangkah baiknya ada proteksi by system, misalkan dengan bebas pajak seperti itu, ya. Kemudian konsistensi dalam bidang jalur hijau. Kadang-kadang juga yang berperan itu dari aparat desa. Dan ketika kita punya sistem desa tradisional itu ada kekuatan, ada kelemahan. Ya, kelemahannya ya bahwa kadang-kadang itu
dimanfaatkan, misalkan dengan ketidaksempurnaan wawasan saudara-saudara kita di pihak tradisional, kadang-kadang dimanfaatkan dengan janji modal dan sebagainya. Jadi saya rasa bahwa harus ada satu grand strategi untuk mempertahankan tanah-tanah Bali ke depan seperti itu. Terakhir barangkali ada mungkin dari saya sendiri mungkin akan menghimbau kepada masyarakat untuk apabila akan ada pengalihan tanah atau tidak, itu lebih baik ditelusuri dulu dengan jelas. Jadi pada saat menandatangani kuasa atau apa, mesti dilihat dulu, atau jangan dikuasakan ke orang lain, harus datang sendiri ke notarisnya. Jangan diberikan ke orang lain untuk mewakili dia. Itu tidak bisa juga dilakukan. Jadi lebih baik sendiri menanyakan kepada kepala desa atau lurah dan sebagainya, tanyakan kejelasannya dulu. Gitu. Menyangkut juga sekarang kan banyak lagi tren orang ngontrak-ngontrakkan tanah, itu baik kepada orang-orang Jakarta, orang-orang luar. Apakah perlu dibuatkan satu perjanjian yang dinotaris dan sebagainya? Memang sewa menyewa selama ini harus dibuat akte notarial. Ya, karena kan ada yang sewa menyewa 30 tahun yang bisa di HGB-kan. Jadi dibuat hak guna bangunan. Iya. Jadi itu juga prosedurnya juga semua ahli waris tanda tangan dan apa dia menyetujui di HGB-kan tanahnya. Karena HGB itu umurnya 30 tahun minimal. Minimal sewa 30 tahun. Jadi setelah 30 tahun otomatis gugur HGB-nya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi pemilik tanah tidak usah khawatir tanahnya di HGB-kan oleh pihak penyewa. Karena sertifikat aslinya dipegang oleh pemiliknya. Sertifikat HGB yang dipegang oleh penyewa. Ya. Dan di sertifikat HGB ada nanti di sana sewa sampai tahun sekian. Ya. Selesai otomatis gugur dia. Karena juga masyarakat kita masih banyak yang suka di bawah tangan. Nah, itu yang sering yang ini sewa menyewa itu memang dibawa ke notaris. Kalau tidak, kalau hanya dengan kwitansi saja itu di bawah tangan, itu bahaya. Itu yang kemudian nanti akan timbul masalah. Kadang-kadang kan dia begitu lihat uang sudah berubah. Lupa buat perjanjian gitu. Demikianlah pemirsa, jadi kita harus berhati-hati, apalagi setelah di awal tadi disampaikan bahwa begitulah hukum kita carut marut masalah hukum ini. Mari kita Kerama Bali khususnya berhati-hati, baik itu sewa menyewa, tanah, kontrak dan sebagainya, membuat akte dan sebagainya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami mohon diri dengan ucapan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.